Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yang akan kami laksanakan di sini sebagai supervisor, coach dan coachee yang akan kami perkenalkan diri mulai dari kanan dulu. Ya, saya sendiri Wan Swandi. Dan saya M. Tisub. Saya Salina Sibarani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan. Ya, Pak Daud. Selamat siang. Selamat siang, Pak Daud. Baik Pak, sebelum coaching, Bapak kan mau coaching ya sebagai coach, saya akan memberitahu beberapa hal Pak. Pertama, mengenai kita itu pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya mulai nanti saya akan hadir bersama Bapak dan coaching Bapak. Dan juga itu sebenarnya sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak buat coaching Bapak. Dan juga tentu saja beberapa prinsip kita yang nanti harus Bapak sesuaikan Pak ya, seperti kebiasaan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching Bapak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya tanyakan. Jadi kompetisi apa kira-kira yang akan Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Ya, mungkin nanti dari kegiatan coaching ini saya ingin menggunakan ketiga kompetensi coach ya. Yang pertama present, yang kedua tentang menggunakan aktif ya, yang ketiga nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah sesuai Pak ya. Jadi dari tiga tadi kira-kira mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam Ya, saya ingin nanti di kegiatan coaching ini saya lebih spesifik bisa mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya. Jadi dari tadi Pak ya, dari memberikan bobot, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa? Ya, saya berharap nanti ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot nanti si coaching ya lebih nyaman, lebih leluasa, lebih mudah di dalam menyampaikan persoalan-persoalan dia, lebih terbuka. Kemudian dia lebih mudah memunculkan ide-idenya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oke, sepertinya Bapak sudah cukup siap Pak ya, cukup siap untuk melaksanakan coach kepada coach Bapak ya. Saya doakan yang terbaik, semoga coach Bapak bisa menemukan solusi dari masalahnya dengan pertemuan Bapaknya. Itu aja Pak ya. Jadi kita akan nanti bertemu lagi saat. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Saulina. Selamat siang Pak Wan. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Saulina? Sedikit kurang sehat Pak karena ada sesuatu mengganggu. Ya, kedengaran dari suaranya itu sudah serak-serak gitu ya. Ya, baik Bu Saulina, terima kasih telah mengundang saya di sini Bu Saulina. Kira-kira dalam pertemuan kita hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Pak Wan karena Bapak sudah berkenan untuk hadir dalam curhatan saya dengan masalah yang saya hadapin. Ada beberapa yang susah untuk saya pecahkan sendiri masalahnya Pak, tapi dengan kehadiran Bapak mungkin nanti saya akan menemukan solusinya. Saya mempunyai masalah dengan siswa saya, yaitu masalah kedisiplinan Pak. Disiplin dan semangat belajar itu tidak antusias seperti itu Pak. Maunya datang sekolah terlambat, pulang sekolah duluan seperti itu Pak.
Jadi Bu Solina ada permasalahan dengan siswa ya. Iya. Di kedisiplinannya, kemudian antusiasnya terhadap belajar masih kurang ya. Mungkin bisa Bu Solina ceritakan lagi mungkin kondisinya saat ini seperti apa yang Ibu bilang tadi, kurang disiplin ya, kurang antusias, itu seperti apa kira-kira Bu Solina? Iya, terima kasih Pak Wan. Kurang disiplinnya, sekolah kita kan masuk jam 7.15. Terus anak-anak itu Pak kadang datang jam 7.30. Nah, saya sebagai wali kelas yang dominan, saya perhatikan kelas saya itu, saya tidak menginginkan itu dari anak-anak Pak. Karena saya mau melihat bagaimana sebenarnya tanggung jawab mereka sebagai siswa. Jadi saya sudah buat keyakinan kelas pun, kesepakatan kelas, tetap juga dilanggar, terjadi tidak bertanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Kemudian antusias belajarnya, kalau guru tidak ada mereka lari semua, pergi ke kantin, ngobrol, main HP, nggak ada orang di dalam kelas. Nah, ketika ada guru di dalam kelas, pasti ada aja gurunya melapor dengan saya sebagai wali kelas, anaknya itu yang ini belajar tadi main HP. Nah, seperti itu. Jadi sebagai wali kelas saya pingin sekali mau memotivasi anak-anak saya ini Pak, bagaimana sebenarnya sekolah itu mereka tidak hanya sebagai berangkat dari rumah sampai di sekolah tidak tepat waktu, terus maunya mereka di sekolah bukan hanya sebagai minta uang jajan, tapi bagaimana mereka supaya memiliki motivasi, oh aku sekolah, aku harus mendapat ilmu, aku harus menjadi siswa yang berkarakter, aku mau dapat hasil yang lebih baik nanti setelah aku lulus SMA. Itu yang saya pikirkan. Itu. Jadi ini nampaknya persoalan Ibu sebagai wali kelas Bu ya, Iya, bukan Pak. sebagai Guru mapel ya. Jadi anak-anaknya masih rendah tingkat kedisiplinannya, motivasi belajarnya masih kurang juga ya Bu ya. Bu, idealnya itu mengharapkan anak-anak itu tadi disebutkan ya punya motivasi yang tinggi, datang ke sekolah tepat waktu ya, jadi anak yang nanti bisa punya karakter, kan itu harapan Ibu ke depannya ya, anak-anak yang seperti itu ya. Kalau Ibu bisa memberikan nilai ya kondisi yang saat ini terhadap peserta didik Ibu atau anak didik Ibu, itu dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa anak-anak Ibu itu? Kalau yang saya lihat ada sih memang Pak angka 6, tapi yang lebih dominannya adalah angka 4, terutama untuk anak-anak siswa yang laki-laki. Itu berada di level 4. Oh, jadi ini ada sedikit perbedaan ya antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki ya. Kalau perempuan lebih mendingan ya. Lebih mending Pak. Kalau yang laki-laki ini yang lebih tingkat motivasinya masih rendah tadi Bu ya. Jadi Bu, kira-kira apa yang menyebabkan tadi anak laki-laki ini itu secara umum lah ya, secara umum atau sebagian besar itu motivasi atau tingkat kedisiplinannya itu masih rendah. Nah, ya itulah Pak yang mau saya pikirkan penyelesaian masalahnya yang sedang saya rencanakan sekarang, bagaimana saya bisa mendekatkan diri kepada mereka satu persatu. Karena sesungguhnya permasalahan mereka, latar belakang mereka, permasalahan yang mereka hadapi itu kenapa terlambat, saya belum mendapatkan jawabannya Pak. Jadi rencana saya itu nanti supaya mereka ini berada di level 8 kedisiplinannya dan juga motivasi. Saya berusaha untuk mencari, luangkan waktu untuk menemui mereka satu persatu, curhat. Dan kalau ada orang tua yang dekat-dekat di sekitar Uni 4 ini, dekat sekolah, rencana saya mau ke rumah berkunjung. Siapa tahu anak terlambat karena ada pekerjaan di rumah yang membuat anaknya terlambat, orang tua tidak peduli. Itu maksud saya Pak. Jadi dan saya ingin memotivasi mereka bahwasanya pendidikan itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan dia sebagai manusia, karena belajar itu sepanjang hayat. Itu masih saya rencanakan untuk saya lakukan. Berkomunikasilah
Dan juga saya mau ingin berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran. Takutnya nanti anak itu tidak antusias belajar, ada kan siswa kita yang melihat gurunya. Jadi maksud saya biar guru mata pelajaran mungkin yang ditakuti oleh siswa masuk ke dalam kelas, agar ikut juga memotivasi anaknya Pak, bahwasanya belajar itu tidak menakutkan seperti itu. Jadi dari harapan Ibu tadi ya, mungkin inginnya di angka 8 tadi ya kedisiplinannya, ya motivasi belajarnya juga mungkin diarahkan Ibu sampai angka 8 ya, dengan kondisi yang sekarang tadi masih 4 ya. Ibu juga sudah menyampaikan tadi ada beberapa yang sudah Ibu pikirkan ya untuk kedepannya. Ibu kepingin menjalin komunikasi dengan orang tua ya, untuk tahu persis ya apa yang menjadi persoalan anak di rumah, sehingga mereka sering telat ke sekolah dan kurang motivasi belajarnya. Yang kedua tadi juga saya dengar Ibu juga ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, guru-guru yang lain, bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa. Kira-kira dari dua ini Bu, apa yang menjadi bagian yang mana yang menjadi prioritas Ibu? Mungkin yang paling prioritas secara spesifik nanti saya lakukan adalah curhat di dalam sekolah Pak, tapi face to face seperti itu, supaya mereka lebih leluasa berbicara kepada saya, tidak digabungkan tetapi satu-satu orang ada waktu kosong saya panggil seperti itu Pak. Apalagi kemungkinan nanti di semester 2 lebih ekstra lagi untuk memperhatikan. Jadi ini ada lagi ya solusi, berarti sudah 3 ini Bu ya, sudah ada 3 rencana solusi yang bisa Ibu lakukan ke depan ya. Bicara satu persatu dengan siswanya, kemudian menjalin komunikasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Yang menjadi prioritas Ibu tadi yang yang pertama ya, memanggil ya, berbicara satu persatu dengan siswa. Kira-kira dari yang Ibu rencanakan itu dalam jangka waktu dekat ini ya, siapa yang kira bisa membantu ini Bu? Mungkin ada pihak lain yang bisa membantu agar cepat tercapai. Ya, yang paling saya harapkan tujuan membantu itu adalah orang tua Pak, dan ikut koordinasi dengan kepala sekolah bahwa supaya kepala sekolah memanggil orang tua siswa untuk bisa berkolaborasi dengan mereka supaya lebih tahu lebih dalam lagi permasalahan. Oke Bu, jadi Ibu sudah tahu rencana kedepannya ya, yang lebih dalam yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini Bu ya. Kira-kira kalau nanti itu sudah Ibu terapkan ya, berapa lama waktunya nanti sehingga nanti Ibu bisa mencapai tujuan Ibu yang Ibu harapkan tadi, anak-anak itu bisa disiplin, anak-anak itu bisa fokus belajar, itu berapa waktu, dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin akan saya lakukan dalam minggu ini, bisa sebelum ujian Pak, saya akan temukan anak-anaknya ujian nanti biar mereka ujian dengan benar-benar. Tetapi untuk jangka waktunya mungkin kalau sudah masuk di semester genap, saya akan usahakan menyelesaikannya dalam tempo 2 minggu Pak. 2 minggu ya. Ya Bu, selain komunikasi dengan orang tua ya, kemudian mungkin dengan guru-guru, kira-kira yang bisa membantu yang Ibu rencanakan ini, selain itu ada tidak mungkin pihak-pihak lain di sekolah ini Bu? Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ya. Akan sejawat. Kira-kira kalau dengan guru mata pelajaran itu dalam rangka apa kira-kira Ibu? Menanyakan gimana anak ini pada saat di dalam pelajaran Ibu orangnya seperti ini atau tidak. Jadi kita mengadakan seperti pencekan data gitu. Data ya, cek data anaknya, karena mungkin ya bisa jadi berbeda ya antara satu mapel dengan mapel yang lain. Oke Bu, terima kasih Bu, Ibu sudah curhat dengan saya. Mudah-mudahan
apa yang sudah Ibu rencanakan itu dalam waktu dekat ini bisa Ibu laksanakan dengan baik dan Ibu bisa mendapatkan hasil seperti harapan Ibu, anak-anaknya bisa disiplin ke depan, bisa fokus di dalam pembelajaran. Terima kasih Bu, mudah-mudahan bisa membantu Ibu ke depannya. Demikian Bu ya. Selamat siang Bu ya. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Daud. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan kita. Bapak sebagai coach dan juga Bapak sudah mengcoaching Bapak ya. Dan saya kebetulan juga ada di sana, juga saya perhatikan ya. Jadi setelah Bapak melaksanakan kemarin Bapak mengcoaching Bapak itu kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching untuk mencapai indikator yang Bapak inginkan? Ya, pada pelaksanaan kegiatan coaching kemarin ya, dalam rangka mencapai indikator yang saya harapkan, saya sudah mencoba menerapkan kompetensi sebagai coach ya, sudah mencoba membuat percakapan dengan alur kita ya, itu sudah saya lakukan. Ya, saya harap nanti dengan demikian tentunya apa yang menjadi harapan seperti saya juga bisa terpenuhi. Oke, memang Pak, saya memang lihat sudah kemarin saya lihat Bapak mengcoach Bapak yang kebetulan Bapak saya itu Bu Solina ya Pak ya. Iya, Bu Solina itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya perhatikan memang sudah cukup mengalir Pak ya, alur ceritanya sudah sesuai. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat berbobot dan juga membuat coach itu bisa lebih bisa mengendalikan dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya rasa cukup baik. Dan ada beberapa pertanyaan lagi, satu pertanyaan tepatnya Pak ya, yang terakhir itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman kemarin mengcoaching Pak? Ya, terima kasih atas penilaiannya tadi Pak. Memang tapi saya masih merasa belum begitu puas ya. Jadi nanti saya ingin mengembangkan lagi dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena bagi saya dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu percakapan coaching ini bisa lebih rileks ya, lebih santai, tapi hasilnya yang diharapkan nanti lebih maksimal gitu. Oke, saya kembangkan mungkin pertanyaan berbobot ya Pak ya. Padahal saya rasa itu sudah cukup baik kemarin itu saat mana pertanyaan, tapi ternyata Bapak ingin kembangkan lagi, itu saya sangat apresiasi. Semoga apa yang Bapak inginkan sebagai nanti coach ke depannya bisa lebih berkembang, terutama pada saat memberikan pertanyaan. Jadi itu saja pagi hari ini Pak. Semoga ke depannya kita bisa ketemu lagi sebagai supervisor atau mungkin sebagai teman Pak ya ke depannya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Daud. Selamat siang Bu Solina. Apa kabarnya di siang hari yang begitu panas ini Pak? Alhamdulillah walaupun panas baik Bu. Iya. Rencananya kan Pak Daud akan melakukan coaching akademik terhadap rekan sejawat. Jadi sebelum Pak Daud melakukan coaching, saya akan memberitahukan kepada Bapak beberapa hal. Yang pertama itu mengenai penilaian kita hari ini pada coaching hari ini yang akan Bapak coach, dan ada coaching Bapak yang akan saya amati dan juga akan saya nilai. Yang berikutnya rubrik penilaian yang perlu saya nilai adalah nanti di alur coach Bapak apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach Bapak nantinya, serta bagaimana coach nanti merespon dan ataupun menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan
juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya nantinya Pak. Kalau Bapak sudah tahu apa itu prinsip coaching, ya kan? Ada kemitraan, terus bagaimana kita membuat percakapan yang kreatif, serta bisa kita memaksimalkan potensi yang. Nah, ada pun pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bapak. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak lakukan atau kembangkan dalam coaching Bapak kali ini? Saya ingin bisa mengembangkan pada mendengarkan dengan sama, kemudian saya juga ingin bisa menggunakan filter, kemudian saya ingin bisa melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk kita. Dari beberapa kompetensi itu tadi Pak, ada 3 tadi, kompetensi mana yang spesifiknya yang ingin Bapak observasi? Saya ingin lebih ke pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, oke, indikator pencapaian yang mana dari tujuan yang ingin Bapak capai itu yang Bapak inginkan? Mungkin dengan pertanyaan berbobot tadi Bu ya, dengan pertanyaan berbobot tadi saya bisa menggali informasi dari coach saya dengan baik dan juga efisien. Artinya Bapak mengharapkan dari coach Bapak ya Pak ya. Oke lah Pak Daud, selamat untuk menjadi coaching akademik, dan demikianlah yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bapak sebagai coach nantinya. Silakan dilanjutkan untuk coachingnya ya Pak ya. Oke, sekianlah dulu dan selamat siang Pak Daud. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersama-sama Pak ya berdiskusi. Saya sebagai coach akan mencoba membantu Bapak karena Bapak kemarin juga sudah sempat meminta bantuan saya di pra observasi kan Pak ya kemarin tuh Pak ya. Jadi sekarang saya akan langsung saja Pak, ke tujuan kita saat ini ya Pak ya. Sebagai coach saya akan ajukan ke Bapak beberapa pertanyaan dan kemudian nanti Bapak jawab sebisa mungkin. Pertanyaan saya tidak akan kemana-mana Pak karena fokus pertanyaan saya itu hanya untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ya. Baik Pak, sekarang kira-kira menurut Bapak bisa nggak Bapak itu ceritakan sedikit apa yang Bapak rasa perlu disampaikan kepada saya di sini? Oh iya Pak Daud. Jadi gini Pak Daud ya, saya itu di sekolah itu selain sebagai guru mata pelajaran, saya juga ditugaskan sebagai kepala perpustakaan. Jadi saya merasa 1 tahun ini saya perhatikan belum ada perkembangan untuk perpustakaan itu ya, dimana saya lihat sampai sejauh ini ya masih seperti yang lama, belum ada perkembangan. Jadi saya ingin nanti saya menemukan solusi bagaimana mengembangkan perpustakaan ke depannya. Jadi Bapak selain guru menjadi penjaga perpus juga Pak ya? Sebagai kepala perpustakaan. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi apa kira-kira yang Bapak hadapi saat menjadi kepala perpus yang harus diperbincangkan di sini Pak? Ya, jadi gini Pak Daud, 1 tahun ini saya menjadi kepala perpustakaan itu saya mengatakan bahwa belum ada perkembangannya. Itu saya lihat dari misalnya dari kunjungan anak ya, pemanfaatan peserta didik untuk memanfaatkan buku-buku di perpustakaan itu masih sangat minim. Jadi anak-anak itu masih sepi, tidak ada yang berkunjung ya, kalaupun ada 1-2 orang saja. Jadi belum motivasinya untuk membaca buku atau memanfaatkan buku-buku referensi di perpustakaan itu masih kurang. Baik, Bapak bisa tahu dari mana kalau anak-anak itu kurang membaca di perpustakaan Pak? Ya, saya kebetulan kami ada pegawai perpustakaannya, jadi saya itu biasanya setiap minimal 1 bulan 1 kali itu saya cek ke buku kunjungan siswa di perpustakaan itu kan dari data
buku kunjungan itu kan nampak ya, nampak berapa peserta didik yang sudah berkunjung selama 1 bulan. Saya perhatikan memang masih sangat minim. Dari situ saya bisa melihat bahwa minat anak itu di dalam memanfaatkan perpustakaan masih kurang. Apakah itu memang anak itu setiap masuk mencatat? Apakah sistemnya seperti apa sih Pak? Sistem perpustakaan itu? Oh ya, di perpustakaan kami itu ya ada buku tamu ya, ada buku kunjungan. Jadi setiap yang datang ke perpustakaan, baik itu sekedar untuk membaca ataupun untuk meminjam buku, itu ada catatannya dari dan nanti akan dicatat oleh petugas perpustakaan. Berarti untuk sistem di perpustakaan sudah cukup baik Pak. Menurut Bapak itu sudah cukup baik atau gimana? Ya kalau sistemnya memang masih saat ini masih manual ya, kita belum menggunakan komputerisasi, tapi sudah tertib dalam arti kata data kunjungan itu sudah jelas ya, ya walaupun pencatatannya masih manual. Jadi untuk sistem sudah nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi mungkin kita ke permasalahan lain. Mungkin kira-kira apa Pak penyebab anak-anak itu malas untuk membaca di perpustakaan? Kalau saya perhatikan ya, mungkin ada juga pengaruh dari teknologi yang semakin berkembang ya, misalnya HP ya. Iya, betul. Jadi anak-anak itu saya perhatikan lebih senang kalau misalnya kita ketika Bapak Ibu gurunya memberikan tugas ya, itu mereka lebih senang mencari referensinya itu melalui internet ya. Iya, betul sekali. Jadi memanfaatkan buku secara langsung itu masih kurang. Saya rasa itu ya salah satu penyebab kenapa masih minimnya pemanfaatan perpustakaan. Jadi penyebab bisa dibilang itu penyebab eksternal Pak ya, dari eksternal, dari handphone, ya, kemudian dari perkembangan teknologi. Kira-kira ada nggak permasalahan lain selain eksternal mungkin yang di sekolah itu mungkin ada nggak pengaruhnya Pak? Ya mungkin juga kalau program mungkin kami sudah ada ya dibilang program enggak, tapi dalam bentuk himbauan ya, dalam bentuk himbauan dengan Bapak Ibu guru agar bisa mengarahkan anak-anaknya itu untuk memanfaatkan buku-buku perpustakaan. Itu sudah ada. Jadi kadang-kadang kan memang anak-anak itu tidak tahu kalau misalnya perpustakaan itu seperti ini kan gitu. Kadang-kadang bisa jadi masalahnya di situ juga. Berarti tadi sudah cukup Pak ya, sudah adalah himbauannya. Ya. Apakah itu sudah cukup Pak untuk membuat mereka itu ke perpustakaan? Ya nampaknya kalau dilihat dalam kondisi 1 tahun ini nampaknya itu belum cukup ya, karena nyatanya anak-anak dengan yang sudah ada tadi himbauan-himbauan pada guru bidang studinya untuk mengarahkan belum bisa meningkatkan tingkat kunjungan siswa itu ke perpustakaan. Tapi kalau Bapak lihat dari persentase totalnya Pak ya, kira-kira dari tujuan Bapak yang utama, keinginan Bapak itu sebenarnya dari perpustakaan yang Bapak pimpin sekarang, keinginan Bapak itu inginnya seperti apa? Ya kalau saya inginnya pertama mungkin ya kalau dalam arti kata semua tingkat atau semua peserta didik yang ada di sekolah itu ya paling tidak salah satu sumber referensi mereka itu di dalam KBM itu di perpustakaan, dalam arti kata memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Jadi tidak dari satu sumber, misalnya tidak dari internet saja ya. Kita bukannya melarang mereka menggunakan internet, tapi ya artinya yang di perpustakaan itu juga digunakan. Baik, nah sekarang Bapak sudah masang tujuan. Tapi kalau Bapak lihat sekarang kondisinya itu dari 1 sampai 10, menurut Bapak kondisi murid di sekolah Bapak untuk minat mereka membaca di perpustakaan itu kira-kira di posisi berapa? Mungkin kalau 1 sampai 10 mungkin sekarang di angka 4. Di angka 4 ya, masih di bawah 50%, di bawah 50% ya. berarti. Ya. Masih di bawah 50%. Berarti cukup ini Pak ya, cukup perlu ditingkatkan lagi. Benar. Kalau gitu Bapak ada nggak sih mungkin rencana kedepannya mungkin akan Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Ya rencana saya ke depan itu mungkin di di semester depan ya, di semester depan mungkin nanti kami perlu koordinasi lagi lah dengan rekan-rekan guru yang lain ya, melalui forum rapat nanti mungkin kita
kita akan bicarakan bagaimana meningkatkan minat anak terhadap perpustakaan. Tapi yang ada di dalam pikiran saya saat ini, mungkin ke depan nanti kita akan membuat suatu program ya, bisa dalam bentuk pemberian reward ya kepada anak-anak yang banyak menggunakan fasilitas di perpustakaan gitu. Itu mungkin bisa meningkatkan motivasi mereka untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi semacam reward Pak ya? Iya, reward. Oke. Kira-kira ada program lain Pak selain reward? Selain itu mungkin juga nanti ya kita lihat lagi fasilitas yang ada di perpustakaan, bagaimana kondisi, apakah kita lihat nanti apakah faktornya mungkin dari kenyamanan di perpustakaan ya, mungkin bisa jadi anak merasa tidak nyaman di perpustakaan ya, jadi mungkin nanti kita coba lengkapi lah, mungkin ada fasilitas yang diperlukan lagi ya, kita akan coba lengkapi itu. Kira-kira untuk melakukan rencana Bapak tadi itu kira-kira Bapak perlu bantuan dari siapa aja itu Pak? Oh ya tentu, ini tentu ini adalah tugas seluruh warga sekolah ya, jadi tidak cukup dari bagian perpustakaan saja. Nanti pertama tentunya koordinasi dengan unsur pimpinan ya, terutama dalam hal anggaran. Nanti mungkin kita perlu menyiapkan fasilitas. Yang kedua nanti mungkin kita akan membuat tim ya, kalau dalam pemberian reward nanti mungkin ada tim yang menilai ya, untuk selama 1 tahun nanti dari pihak rekan-rekan guru, mungkin juga nanti di petugas perpustakaannya, juga bisa nanti dari tenaga pendidikan. Jadi sudah kira-kira teman-teman sejawat juga akan membantu Pak ya? Ya mudah-mudahan nanti kita bicarakan. Untuk prioritasnya Pak, prioritasnya nanti yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini apa kira-kira? Mungkin yang kalau dalam waktu dekat itu mungkin kita koordinasi dulu Pak ya, koordinasi dulu dalam untuk membuat program-program yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin kalau untuk melengkapi sarana itu mungkin dalam rangka menganggarkan ya, menganggarkan dalam mungkin dana pos atau mungkin dari dana-dana yang lain ya. Tapi yang paling penting itu koordinasi dulu melalui rapat guru, mungkin nanti rapat ya, menjelang libur semester ini kita rapatkan, jadi pas nanti di awal semester kita sudah mulai start. Oke, jadi kira-kira nanti menurut Bapak ini akan tercapai tujuan Bapak itu kira-kira dalam jangka waktu berapa lama ini kira-kira? Ya mudah-mudahan kalau lancar ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, sudah ada koordinasi dengan semua pihak di sekolah ya, mungkin dalam waktu 3 bulan 4 bulan nanti saya rasa sudah akan nampak nanti perkembangannya. 3 bulan atau 4 bulan ke depan ya? Benar, 3 bulan atau 4 bulan ke depan nanti akan kita lihat di semester depan itu sudah meningkat tingkat pemanfaatan perpustakaan itu. Jadi harapan Bapak 3 bulan ke depan sudah bisa tercapai Pak ya tujuan Bapak itu. Ya, saya di sini sebagai coach hanya bisa mendoakan saja semoga tujuan Bapak nanti selama 3 bulan ke depan bisa tercapai, dan juga mungkin nanti kalau Bapak butuh bantuan lagi, saran dan sebagainya, Bapak boleh hubungi saya. Saya sebagai coach merasa Bapak sudah cukup bisa menjabarkan tujuan Bapak ke depannya, dan juga rencana-rencananya sudah cukup rapi Pak. Jadi saya rasa sudah bisa berjalan dan bisa dimulai secepatnya. Itu saja Pak. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan lagi? Ya, saya rasa sudah Pak. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik Pak. Kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daud. Selamat pagi Bu Solina. Sepertinya sudah mengalami perubahan-perubahan ini ya Pak ya. Sudah melakukan coaching, kayak sepertinya ini hasilnya ini memuaskan ini Pak Daud ya. Alhamdulillah ya Pak. Oke. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi? Coaching Bapak untuk mencapai indikator yang Bapak kepang.
Alhamdulillah saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan buat bagian maupun ada kita pastinya, dan coach saya pun merespon dengan baik, dan saya rasa tujuan apa yang sudah diharapkan sudah mulai nampak. Iya ya, proses coaching Bapak sudah dilakukan berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirtanya, dan bahkan Bapak sudah menggali banyak permasalahan yang dari coaching Bapak inginkan, dan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya Pak ya, untuk menggali pertanyaan itu. Kemudian coaching juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan antara coach dengan coaching juga sudah mempunyai prinsip coaching, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi ketegangan, tapi terjadi kemitraan ya Pak ya, percakapan yang membangun ya Pak ya, kreatif, dan bahkan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching Bapak sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Daud. Kira-kira Pak Daud, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching Bapak yang sudah lakukan kemarin? Mungkin gimana saya itu tetap presence gitu. Kadang-kadang kan saat kita mengcoach itu mungkin ada hal atau pikiran yang mungkin tidak fokus. Nah, ini saya akan coba untuk bisa lebih fokus lagi dalam mengcoach saya. Gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Saya merasa begitu senang ketemu dengan Pak Daud dari sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching. Kita selalu melakukan evaluasi, petunjuk awal, dan hasilnya sekarang sangat memuaskan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi kita untuk melakukan coaching terhadap coaching kita ya Pak ya. Oke, jangan lupa dengan prinsip coaching Pak Daud. Cukup sekian dulu untuk di pagi hari ini Pak Daud, dan selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Daud? Alhamdulillah baik Pak. Sudah bisa datang ke sini, bisa bertemu dengan Bapak langsung untuk dibantu sebagai coach. Oh iya. Kira-kira untuk pertemuan kita hari ini Pak Daud, apa yang ingin Bapak sampaikan? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu cuman hanya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi di sekolah. Jadi saya ingin menyampaikan ke Bapak, saya ingin Bapak bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, kira-kira mungkin Pak Daud bisa menceritakan permasalahan di sekolah itu, apakah permasalahan dengan rekan sejawat atau dengan peserta didik? Sebenarnya dua-duanya ada ya. Cuman untuk rekan sejawat mungkin saya merasa bisa untuk menghadapinya. Cuman saya sudah untuk yang di kelas tuh masalah pembelajaran Pak ya, itu mungkin saya merasa bermasalah di situ. Oh, jadi permasalahan di kelas Pak Daud ya. Mungkin Pak Daud bisa menceritakan permasalahannya kira-kira bagaimana yang Bapak hadapi itu? Permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Pak, masalah pembelajaran. Jadi saya itu kan kebetulan mengajar di kelas 8 SMP untuk pelajaran informatika. Kebetulan saya guru agama, tapi saya juga mengajar informatika. Nah, di situ saya merasa anak itu saat saya menjelaskan mereka kurang antusias, atau mungkin mereka lebih sibuk sendiri, berisik gitu Pak. Jadi mengganggu temannya mereka yang lain saat belajar. Oh, jadi ketika Bapak mengajar di kelas, anak-anak itu kurang antusias ya, sibuk sendiri ya, sehingga mungkin materi pembelajarannya kurang maksimal ya dapat. Kira-kira dari Pak Daud ini kondisi yang bagaimana yang Pak Daud inginkan ketika pembelajaran itu berlangsung Pak Daud? Saya ingin saat pembelajaran anak-anak itu, seperti saya, murid saya itu mendengarkan, khususnya saat penjelasan Pak, karena memang kadang-kadang kan materi yang ada di buku itu nggak semuanya ada, jadi butuh penjelasan. Dan mereka mungkin ada beberapa yang bisa memahami, cuma kan tidak semua. Jadi saya harap tuh mereka bisa mendengarkan dulu,
kasihan yang lain yang ingin memahami gitu kan. Jadi biar mereka itu bisa lebih tidak hanya belajar tapi juga terarah oleh guru seperti itu. Jadi Bapak ingin anak-anak itu bisa mendengarkan terlebih dulu ya penjelasan materinya agar mudah dipahami ya, seperti itu. Kira-kira kalau di Pak Daud perhatikan kondisinya di kelas sekarang itu kira-kira levelnya itu kalau dari 1 sampai 10 itu kira-kira anak-anak itu kondisi idealnya gimana itu Pak Daud? Kondisi ideal atau kondisi Ya, sekarang? Ideal ya, kondisi ideal 10 lah, kita anggap 10 ya. 10. Kira-kira posisi anak-anak Bapak kondisi pembelajaran di kelas itu di posisi mana itu? Sekarang mungkin posisi 5 ke 6 lah. 5 ke 6 ya. Kalau 5 ke 6 berarti masih sekitar 50%-an ya. Oke, Pak Daud. Kira-kira untuk mencapai kondisi ideal pembelajaran yang Pak Daud inginkan tadi, apa yang ingin Pak Daud lakukan? Mungkin saya akan membuat berbagai macam model Pak ya, model pembelajaran, metode, gimana caranya mungkin saya akan coba satu persatu seperti seperti pembelajaran mungkin kan saya pernah juga mencoba untuk metode ceramah gitu kan ya, metode ceramah. Kalau saya juga pernah metodenya itu diskusi kelompok gitu kan. Metode seperti misalnya penugasan, cuman yang saya rasa itu memang tidak pengaruh Pak. Yang ceramah mereka sibuk sendiri, yang diskusi sama gitu kan. Kemudian yang penugasan hanya agak mendingan penugasan. Tapi kalau mereka hanya dikasih tugas terus, mereka nggak akan dapat materi gitu kan. Seperti itu. Saya juga pernah nyoba diferensiasi. Di situ ada penugasan, di situ juga ada materi. Cuman materinya mungkin saya sampaikan dengan cara yang berbeda. Misalnya kayak mungkin media video, kemudian ada media tulis gitu kan, media artikel. Mereka juga bisa lihat dari misalnya buku. Jadi yang saya rasa mungkin kalau diverifikasi agak mendingan lah, bisa dikontrol basicnya seperti itu. Jadi dari yang sudah Bapak terapkan selama ini, metode-metode pembelajaran tersebut ya, ceramah, penugasan ya, apalagi tadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi yang paling agak mendingan itu yang berdiferensiasi. Kira-kira Pak Daud ada solusi lain yang kira-kira bisa mengatasi apa tadi yang bisa membuat anak itu lebih fokus di dalam mendengarkan penjelasan materi pembelajaran Pak Daud? Saya rasa mungkin saya perlu keyakinan kelas Pak, keyakinan kelas. Jadi selain diferensiasi, saya merasa perlu juga keyakinan kelas, karena kan memang terkadang kita bingung nih, anak misalnya melakukan kesalahan, dia harus ngapain, apa perjanjiannya apa, karena sebelumnya belum memulai perjanjian. Jadi terkadang anak itu protes dan lain sebagainya seandainya mereka itu diberi konsekuensi. Jadi saya merasa perlu yang namanya itu keyakinan kelas. Oke, baik Pak Daud. Jadi Pak Daud pertama yang lebih mendingan tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang kedua Pak Daud berencana ingin membuat perjanjian kelas ya, perjanjian kelas. Kira-kira dari dua itu Pak Daud, kira-kira yang menjadi prioritas Pak Daud itu dalam jangka dekat ini, dalam waktu dekat ini apa kira Pak Daud? Yang saya rasa menjadi prioritas saya mungkin pembelajaran di kelas untuk diferensiasi. Karena saya merasa kalau saya harus membuat perjanjian kelas atau keyakinan kelas itu bukan terlambat, maksudnya sudah mendekati ujian. Jadi saat saya membuat keyakinan kelas pun mereka sebenarnya terlalu terakhir gitu Pak, harusnya di awal pertemuan kan itu membuat keyakinan kelas. Jadi saya akali gitu Pak, keyakinan kelas saya akan gunakan keyakinan kelas oleh guru lain. Kan saya yakin guru lain sudah ada yang membuat keyakinan kelas, mungkin wali kelasnya kan ada tuh kelas Pak. Nah mungkin saya akan gunakan itu untuk keyakinan kelas mereka, saya makan di pelajaran saya.
Nah, jadi saya tinggal fokus ke diferensiasi. Diferensiasi ya, berarti berdiferensiasi yang lebih Bapak prioritaskan ya. Oke, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada tidak pihak lain yang Bapak harapkan bisa membantu dalam melaksanakan prioritas Bapak ini? Saya rasa perlu Pak untuk belajar diferensiasi. Selain tadi keyakinan kelas, saya perlu bantuan wali kelasnya, atau mungkin wali kelasnya belum sempat, saya mungkin ada guru lain yang sudah melakukan keyakinan kelas. Saya merasa butuh data anak itu kan saya perlu. Kemudian saat pembelajaran diferensiasi juga kan tidak bisa langsung, saya perlu saya perlu asesmen diagnostik mereka kan kadang-kadang. Nah, karena negeri sudah akhir gini, rasanya kalau saya harus asesmen diagnostik yang menyeluruh itu Pak, itu kayaknya kurang tepat, karena saya harus cepat-cepat menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tapi saya mungkin akan coba melihat dari guru-guru yang lain yang sesuai. Misalnya kan informatika ini kan pelajaran yang cukup erat kaitannya dengan matematika, mungkin dengan fisika. Kalau fisika kan di IPA, kalau di SMP. Jadi seperti perhitungan dasar itu saya bisa lihat dari hasil ujian ulangan harian itu. Saya bisa lihat siapa aja yang misalnya udah cukup mampu di perkalian atau mampu di pembagian kemudian di persentase dan sebagainya. Setelah saya mengetahui itu, mungkin saya akan coba untuk petakan anak itu sesuai dengan kemampuan mereka, baru saya akan coba untuk laksanakan diferensiasi kepada mereka seperti itu. Ya, jadi Bapak dalam jangka waktu dekat ini yang paling memungkinkan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang bisa mengatasi masalah anak tadi yang kurang fokus di dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Daud, saya tunggu hasilnya. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan kita bisa bertemu lagi, kita akan coaching lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap pembelajaran di kelas Bapak. Demikian Pak Daud ya. Ya.